Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini aku bakal uh, menjelaskan terkait physical principles of sensing yang di sini topik pembahasannya terkait elektrik, kapasitansi, magnetisme, induktansi dan resistansi. Uh, Sebagai pemenuhan tugas fisika pengukuran. Nah, di sini pertama, aku bakal menjelaskan dulu tentang resistivitas. Jadi, resistivitas itu apa? Resistivitas itu adalah resistansi, atau yang bisa kita kenal juga sebagai hambatan listrik dari bahan konduktor per satuan panjang. Dengan kata lain, di sini resistivitas itu adalah sejauh mana konduktor itu menentang aliran listrik yang melalui dirinya. Di sini alih-alih membiarkan energi itu mengalir keluar dari rangkaian listrik, malah konservasi energinya paling sering diubah menjadi panas atau kalor. Gitu. Nah, di sini resistansi dia memiliki lawannya, yaitu yang kita kenal sebagai konduktansi ya. Berarti resistivitas lawannya adalah konduktivitas. Yang maksudnya di sini adalah kebalikan dari resistivitas. Yang kemampuannya itu adalah kemampuan dari suatu bahan konduktor untuk menghantarkan aliran listrik. Beda. Kalau tadi dia menentang aliran listrik, kalau di sini dia menghantarkan aliran listrik gitu. Ya, perbedaan yang lain adalah nilai konduktivitas juga itu menunjukkan tingkat baiknya suatu bahan dalam menghantarkan panas gitu. Jadi semakin tinggi nilai konduktivitas maka itu semakin baik gitu penghantaran panasnya. Nah, di sini adalah gambar ya dari bahan-bahan konduktor. Di sini ada tembaga, besi, aluminium, kuningan, perak, emas, baja, raksa ya. Bahkan tubuh kita sendiri dan bumi itu merupakan konduktor gitu. Dan di sini adalah gambar dari resistansi atau hambatan listrik gitu. Yang nilainya dalam satuan ohm dan kita bisa tentukan berdasarkan warna-warna yang ada di sini ya, memiliki perhitungan tersendiri. Nah, ini adalah tabel resistivitas dan konduktivitas dari suatu bahan gitu. Kalau di sini perak, dia itu resistivitasnya itu 1,59 dikali 10 pangkat 8. Dan konduktivitasnya 6,3 kali 10 pangkat 7. Seperti yang kita tahu tadi, bahwasanya kalau nilai konduktivitasnya itu semakin tinggi, maka dia semakin baik menghantarkan panas gitu. Tapi kalau resistivitasnya yang semakin tinggi, dia malah semakin sulit untuk menghantarkan panas gitu ya. Nah, di sini contoh aja kita lihat bahan yang lain. Seperti contoh bahannya adalah apa ya? Kita pilih saja jangan besi, jangan besi. Emas. Emas di sini 2,44 kali 10 pangkat 8. Itu untuk resistivitas. Untuk konduktivitas 4 kali 10 kali 4,10 kali 10 pangkat 7. Dan bisa kita lihat di sini bahwasanya ternyata tingkat konduktivitas dari perak itu lebih baik daripada emas. Karena dia lebih besar nilainya meskipun tidak beda jauh gitu. Atau kita bisa ambil lain yang air raksa. Ini resistivitas 9,8 kali 10 pangkat 7, tapi konduktivitas 1,2 kali 10 pangkat 6. Berarti perak itu jauh lebih baik daripada air raksa. Dan ini juga yang lain gitu. Atau kita bisa ambil coba kayu yang di oven kering gitu. Nah, di sini nilai konduktivitas itu adalah 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 14. Beda. Kalau tadi di sini dia 10 pangkatnya positif. Tapi ketika di sini pangkatnya negatif. Berarti menunjukkan kayu itu bukan konduktor yang baik gitu. Tapi nilai resistivitas di sini malah yang positif. Tadi negatif. Di sini positif. 10 pan 14 besar lah, besar sekali sampai 10 pan 16 gitu. Berarti maknanya kayu itu resistivitas yang baik gitu. Dia tidak baik dalam mengantarkan arus listrik gitu. Dan untuk suatu kawat ya biasanya kalau kita memahami dan aliran listrik biasanya kita sering kaitkan dengan kawat gitu. Nah, resistivitas atau resistansi ya, bukan resistivitas, sorry. Resistansi dari suatu kawat yang dari konduktor ya, itu bisa ditentukan dengan R sama dengan rho L per A. Dengan R itu adalah hambatan yang dimiliki bahan yang kita ingin cari resistansinya gitu. Dan L itu adalah panjangnya, A itu adalah luas penampang dari kawatnya, dan rho ini adalah hambatan jenis bahannya itu tadi. Tapi berbeda-beda untuk kasus yang berbeda-beda juga gitu. Ini untuk resistivitas yang kita ingin cari pada batuan misal, pada batuan maka persamaannya bukan pakai ini gitu karena dia kan bukan kawat gitu. Maka kita persamaan yang cukup beda gitu sini ya. Dan persamaan cukup rumit di sini. Dan banyak juga tergantung kita ingin mencari konteks apa gitu. Persamaan juga berbeda-beda gitu.
untuk terkait kondisi tertentu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk kapasitansi. Nah, jadi kapasitansi itu apa? Kapasitansi adalah kemampuan komponen atau sirkuit atau rangkaian ya. Komponen atau rangkaian untuk mengumpulkan dan menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Jadi, energinya disimpan. Itu adalah fungsi dari kapasitor. Nah, kapasitor di sini. Kapasitor adalah perangkat yang menyimpan energi. Dan dia tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. Kapasitor terdiri dari dua piring bahan konduktif, biasanya logam halus yang terletak di antara isolator keramik, film, kaca, atau bahan lainnya, termasuk udara. Nah, di sini masuk dari dua piring bahan konduktif ini yang biasa kita kenal dengan keping sejajar. Dan gambarnya di sini gitu. Ini adalah keping sejajar gitu. Dan di dalam keping ini bisa disekat bahan-bahan tertentu gitu, bisa keramik, film, kaca, plastik, dan semua bahan-bahan tertentu lah ya, dan termasuk udara pun juga gitu. Dan di sini adalah bentuk dari kapasitor gitu. Tapi kenapa di sini bentuknya tabung padahal dia adalah keping sejajar? Sebenarnya ini juga keping sejajar, tapi dia dilinting gitu, diputar-putar gitu sehingga dia jadi seperti tabung. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini. Ada di sini gitu. Dan persamaan dari kapasitansi itu sendiri adalah ya tadi definisinya adalah menyimpan muatan persatuan beda potensial, dan setelah diturunkan ya kapasitansi adalah permitivitas relatif ya dikalikan. Nah, tujuan dari dibuat menjadi uh, tabung seperti ini agar nilai dari luasnya itu semakin besar. Karena jika luasnya semakin besar dan jarak antara kepingnya itu sama gitu, ketika dia dilinting dia lebih kecil, lebih baik, dan luasnya lebih besar dan jaraknya tetap gitu. Dan nilainya beda-beda. Untuk penyekat tadi ya, jika penyekatnya udara vakum maka K-nya 1. Kalau aluminium oksida K-nya 8, keramik 100 sampai 1000, gelas 8, dan polietilen itu 3 gitu. Jadi macam-macam gitu. Tentunya itu mempengaruhi gitu. Karena kan nilai permitivitas relatif itu adalah permitivitas ruang hampa yaitu udara vakum dikali dengan ini nilai K-nya gitu. Jadi semakin besar nilai K-nya, maka kapasitansinya semakin besar seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke magnetisme. Dan dalam fisika sendiri, magnetisme adalah salah satu fenomena di mana material dia mengeluarkan gaya menarik atau menolak pada material lainnya. Beberapa material yang memiliki sifat magnet adalah besi dan beberapa baja atau mineral iodestone. Namun, seluruh material pasti terpengaruh walaupun sedikit saja oleh kehadiran medan magnet. Meskipun dalam kebanyakan kasus pengaruhnya sangat kecil untuk dideteksi tanpa alat khusus gitu. Jadi ini sendiri adalah peristiwanya ya. Di sini peristiwa dari medan magnet gitu, di mana North dan South ini medan magnet ya dari kutub utara ke kutub selatan. Dan jika kita taburi pasir yang besi ya atau pasir aja, dia akan membentuk seperti ini gitu. Itu menunjukkan adanya peristiwa magnetisme di sini gitu. Gaya tarik dan menolak gitu ya. Dan perhitungan sendiri, misal contohnya adalah kita ada kabel sutet gitu. Itu kan dia memberikan medan magnet juga kan gitu. Ada magnetic field di sana gitu. Jadi kita bisa tentukan gitu di tiap-tiap titik gitu seberapa besar sih pengaruhnya medan magnet itu. Contohnya dengan menggunakan hukum Biot-Savart gitu. Ya di sini B adalah penjumlahan dari potongan-potongan medan magnet gitu, yang dari beberapa potongan kawat dB di sini, kemudian bisa kita tuliskan dengan bentuk notasi sigma. Kemudian persamaan lebih kompleksnya adalah ini, permeabilitas ruang hampa dibagi 4pi, I sigma ds ya, adalah potongan-potongan dari kawat ini, panjang potongan kawat, cross R posisi ini dibagi dengan norm dari R ini dikuadratkan gitu, sehingga kita bisa dapatkan bentuk ini. Sebenarnya ini adalah perhitungan biasa yang sudah dipelajari di fisika dasar 2. Oke, kita bisa lanjut sekarang ke induktansi. Jadi induktansi merupakan sifat dari sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL, gaya gerak listrik di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tersebut, yang kita kenal sebagai self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian ya tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Yaitu di sini hubungannya dalam induktansi bersama dengan mutual inductance gitu. Nah, pada keadaan tersebut
di sini perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik. Jadi setiap ada perubahan arus, ada perubahan magnetik. Begitupun juga dengan sebaliknya gitu. Yang kemudian menghasilkan GGL gitu. Dan GGL di sini ini udah familiar di SMA yang biasa kita notasikan sebagai sigma N, banyaknya lilitan dikali dengan perubahan flux listrik terhadap waktu, itu juga sama dengan negatif dari induktansi diri dikali dengan perubahan arus listrik terhadap waktu. Ini adalah persamaan dasarnya yang mungkin juga udah pernah dipelajari di fisika dasar 2. Nah, di sini adalah gambar dari induktor. Nah, sekarang induktor itu apa? Apa kaitannya dengan induktansi? Jadi induktor adalah komponen elektronika ya di sini. Yang dia terdiri dari lilitan kawat. Kita lihat di sini punya lilitan kawat semua yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Nah, induktor disebut juga dengan reaktor. Induktor berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Ini adalah fungsi dari induktor. Dan menjadi filter pada rangkaian resonansi dan bisa menahan arus bolak-balik yaitu AC ya, arus AC. Nah, kemampuan menyimpan energi inilah ya, kemampuan menyimpan energi yang kita tahu tadi, induktor berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Nah, kemampuannya itu kita sebut dengan induktansi dari suatu induktor. Gitu. Jadi itulah kaitan induktansi dengan induktor gitu. Kemampuannya. Jadi induktansi itu adalah menunjukkan kemampuannya, sedangkan induktor adalah alatnya. Nah, nilai induktansi sebuah induktor itu dinyatakan dalam satuan Henry. Nah, nilai ini besarnya itu tadi menunjukkan kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet saat dialiri arus listrik. Sama seperti kapasitor, induktor juga dapat menyimpan energi listrik. Hal ini terjadi karena tadi sifat kemagnetannya dari induktor ketika dialiri arus listrik. Nah, ini mungkin ini dari PPT yang bisa saya jelaskan terkait materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.